Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada pembelajaran sejarah. Kali ini materinya tentang menganalisis perjuangan organisasi pergerakan kebangsaan. Berikut indikator dan tujuan pembelajarannya. Jadi sebelum kita membahas tentang organisasi pergerakan, kita akan pelajari dulu ciri-ciri perjuangan bangsa Indonesia sebelum dan sesudah tahun 1908. Di mana perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 dan sesudah tahun 1908 itu mempunyai ciri atau karakteristik yang berbeda. Berikut ciri-ciri perjuangan sebelum tahun 1908. Yang pertama bersifat kedaerahan, kemudian yang kedua bersifat fisik atau perjuangan dilakukan dengan mengangkat senjata. Yang ketiga terfokus pada pemimpin yang karismatik, serta yang terakhir adalah bersifat reaktif dan spontan. Berikut ciri-ciri perjuangan setelah tahun 1908, yaitu dipimpin dan digerakkan oleh kaum terpelajar. Jadi setelah tahun 1908 itu perjuangan melawan kolonialisme dimotori oleh kaum terpelajar melalui organisasi-organisasi pergerakan yang kemudian bersifat nasional. Jadi setelah tahun 1908 hampir seluruh Nusantara menjadi satu kesatuan politik, hukum, pemerintahan, serta di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Nah, kemudian selanjutnya perjuangan menggunakan jalur organisasi. Nah, para tokoh perjuangan menggunakan cara-cara modern seperti diplomasi, kampanye lewat media, rapat akbar, dan pada tingkat yang paling ekstrim yaitu menolak bekerja sama dengan pemerintah kolonial. Yang terakhir adalah mempunyai visi dan misi yang jelas, yaitu kemerdekaan Indonesia. Jadi organisasi-organisasi ini kemudian bersikap politis, yaitu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Faktor pendorong lahirnya organisasi pergerakan nasional di Indonesia. Jadi ada dua faktor yang mendorong lahirnya organisasi pergerakan nasional. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Nah, faktor internalnya adalah kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang sangat parah akibat penjajahan. Jadi karena akibat penjajahan, baik penjajahan Belanda, Jepang, kemudian kedatangan sekutu, itu membawa kondisi politik dan ekonomi bangsa Indonesia itu sangat sengsara. Rakyatnya sangat sengsara. Nah, ini yang mendorong organisasi pergerakan nasional itu berdiri. Kemudian munculnya kaum terpelajar. Kemudian penderitaan rakyat akibat penjajahan tadi yang sudah terlalu lama bangsa Indonesia menderita akibat penjajah, akhirnya mendorong timbulnya berdirinya organisasi pergerakan. Serta yang terakhir adalah kejayaan masa lalu seperti kejayaan pada masa kerajaan. Jadi sebelum datangnya para penjajah ke Indonesia sudah pernah mengalami kejayaan pada masa kerajaan, seperti misalnya kerajaan Sriwijaya, Tarumanegara, Majapahit, Mataram, dan lain-lain. Kemudian faktor eksternalnya yaitu kesuksesan pergerakan nasional di negara-negara lain di Asia, Afrika. Contohnya pergerakan nasional di India, pergerakan nasional di Filipina, dan lain-lain. Kemudian kemenangan Jepang atas Rusia.
Nah, kemenangan Jepang atas Rusia ini mendorong bangsa-bangsa Asia untuk bangkit, bahwa bangsa Asia pun bisa seperti Jepang yang bisa melawan bangsa Eropa. Kemudian yang selanjutnya adalah masuk dan berkembangnya paham-paham baru dari Eropa dan Amerika, contohnya nasionalisme, sosialisme, dan demokrasi. Pembahasan selanjutnya adalah perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Nah, di pembahasan ini bahwa perkembangan pergerakan nasional Indonesia itu dikelompok-kelompokkan ke dalam yang pertama itu organisasi awal pergerakan. Contohnya di sini ada Budi Utomo, Serikat Islam, dan Indese Partai. Kemudian organisasi keagamaan, saya beri contoh ada Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Kemudian organisasi pemuda itu ada Trikoro Darmo dan PPPI, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Dan organisasi wanita sini diberikan contoh Putri Mardika dan Kartini Ford. Berikut penjelasan lebih lengkapnya. Yang pertama tadi organisasi awal pergerakan. Di sini ada Budi Utomo. Budi Utomo didirikan pada 20 Mei 1908. Nah, ini merupakan organisasi pertama yang menginspirasi kaum nasionalis lainnya untuk berjuang dengan basis organisasi modern. Nah, organisasi ini dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo tahun 1857 sampai 1917. Tujuannya adalah memajukan pengajaran dan kebudayaan dengan bidang-bidang meliputi pengajaran, pertanian, peternakan, dan perdagangan. Selanjutnya, Serikat Islam. Nah, Serikat Islam merupakan gerakan nasionalis, demokratis, dan ekonomis serta berasaskan Islam dengan haluan kooperatif. Nah, organisasi ini didirikan oleh Haji Samanhudi pada tahun 1911. Selanjutnya ada Indese Partai. Ini didirikan di Bandung 25 Desember 1912 oleh 3 serangkai. 3 serangkai itu terdiri dari Dowes Dekker, Setia Budi Danudirjo, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantara. Nah, tujuan didirikannya Indese Partai adalah untuk mempersatukan semua Inders sebagai persiapan menuju kehidupan bangsa yang merdeka. Inders adalah orang-orang yang lahir di Indonesia dan mengaku bertanah air Indonesia, baik orang Indo, Belanda, Cina, Arab maupun pribumi asli. Kemudian organisasi keagamaan. Yang termasuk organisasi keagamaan ada Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada 18 November 1912. Asas perjuangannya adalah Islam dan kebangsaan Indonesia. Sifatnya non-politik dan kooperatif. Nah, organisasi ini bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial. Kemudian ada Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama didirikan 31 Januari 1926 di Surabaya. Sebagai pendiri organisasi ini adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tujuan organisasi ini adalah terkait masalah sosial, ekonomi, dan pendidikan. Kemudian yang termasuk organisasi pemuda ada Trikoro Darmo dan PPPI, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Nah, Trikoro Darmo didirikan di Jakarta 7 Maret 1915. Organisasi ini didirikan di Gedung Kebangkitan Nasional dengan Ketua Dr. Satiman Wiryo Sanjoyo. Kemudian PPPI ini berdiri tahun 1925 oleh mahasiswa Jakarta dan Bandung.
Tujuannya adalah kemerdekaan tanah air Indonesia. Yang termasuk organisasi wanita ada Putri Mardika. Putri Mardika berdiri tahun 1912 di Jakarta. Organisasi ini bertujuan membantu bimbingan dan penerangan pada gadis Bumi Putra dalam menuntut pelajaran dan mengemukakan pendapat di muka umum. Yang terakhir adalah Kartini Fund, didirikan atas usaha Van Deventer, seorang penasehat politik etis. Nah, perkumpulan itu didirikan pada tahun 1912 dengan tujuan untuk mendirikan sekolah Kartini. Pada tahun 1913 sampai 1915 berdiri berbagai organisasi wanita terutama di Jawa dan Minangkabau. Nah, demikian materi tentang organisasi pergerakan kebangsaan. Semoga menjadi informasi yang bisa menambah ilmu atau wawasan kalian, dan akan kita lanjutkan pelajaran atau materi berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.